Menguak fakta di balik gurita bisnis anak presiden. Pemirsa Lingkar Jatim, dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan melakukan praktik KKN terhadap relasi bisnis. Pelapor yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, menganggap ada sejumlah kejanggalan dengan arus dana yang masuk ke perusahaan yang dikelola kedua putra Jokowi tersebut. Dalam laporannya, Ubaidillah Badrun menyebut relasi bisnis anak-anak presiden itu juga terkait dengan pembakaran hutan dan pencucian uang. Menurut dia, dalam dugaan kasus pencucian uang, perusahaan milik Kaesang yang relatif masih sangat baru, namun justru mendapatkan pendanaan dengan angka fantastis dari sebuah perusahaan Ventura. Sebagaimana dilansir dari media cnnindonesia.com, berdasarkan penelusuran UBED, bisnis Gibran dan Kaesang punya kaitan dengan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan, yakni PT BMH. PT BMH merupakan anak usaha grup PT SM yang diduga terlibat kebakaran hutan, lantaran penanganan kasus itu tidak berjalan. PT BMH kemudian digugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui jalur perdata dan dituntut ganti rugi 7,9 triliun rupiah. Namun, dalam proses hukum yang bergulir, ganti rugi yang dikabulkan Mahkamah Agung hanya 78,5 miliar rupiah. Setelah itu, perusahaan milik anak-anak Jokowi diduga mendapatkan suntikan modal senilai puluhan miliar rupiah dari PT Alpha JWC Ventures. Perusahaan ini terafiliasi dengan PT SM. Menurut UBED, dugaan KKN dua anak Jokowi dan anak petinggi PT SM sangat kentara. Belum ada pernyataan resmi dari perusahaan tersebut terkait tudingan ini. UBED mencium ada dugaan KKN antara perusahaan itu dengan anak-anak Jokowi dan berdampak secara langsung pada kerugian negara. Pula, memperkaya anak-anak presiden. Mendapati kejanggalan ini, UBED meminta KPK memeriksa dan membuktikan adanya hubungan tertentu dalam transaksi perusahaan Ventura itu dengan perusahaan Gibran dan Kaesang. Dia melaporkan kedua anak Presiden Jokowi itu ke KPK pada Senin lalu. KPK, menurut UBED, bisa membongkar dugaan KKN itu. KPK bisa bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna mengungkap perputaran uang di antara mereka. Berdasarkan penelusuran tim riset Mediatirto.id baru-baru ini, bisnis kuliner Gibran Rakabuming bernama Mangkokku menerima suntikan dana tahap awal atau seed funding sebesar 2 juta dolar AS atau setara 28,3 miliar rupiah dari Alpha JWC Ventures. Gibran berkata dana segar ini, di antara hal lain, akan dipakai untuk membuka gerai-gerai baru. Dari langkah bisnis ini, Alpha JWC berhak atas sebagian saham perusahaan. Mangkokku adalah restoran rice bowl di bawah bendera PT Pemuda Cari Cuan, dengan Gibran dan Kaesang sebagai komisaris. Dua nama lain di belakangnya adalah juri MasterChef Indonesia Arnold Purnomo dan pengusaha Randi Julius Kartadinata, yang menulis dirinya tenaga ahli DPR Komisi Hukum PDI Perjuangan. Randi juga terlibat dalam bisnis makanan ayam goreng bernama Garam bersama kedua putra Jokowi itu. Alpha JWC Ventures kemudian kembali menginjeksi 5 juta dolar AS, setara 70,5 miliar rupiah, kepada bisnis Gibran bernama Gola pada 2019. Pada bisnis gerai minuman tradisional ini, Gibran bekerja sama dengan Kevin Susanto, mantan penyanyi rohani cilik, masing-masing menyetorkan saham senilai 200 juta rupiah dan 300 juta rupiah di bawah bendera PT Kuliner Global Sejati. Di perusahaan ini juga ada pengusaha muda Solo bernama Arif Setiobudi, saham senilai 200 juta rupiah, dan Benz Budiman, saham senilai 300 juta rupiah, CEO startup advertising tech bernama Pomona. Alpha JWC Ventures, yang mengenalkan diri investor untuk startup berbasis teknologi, didirikan oleh Jeffrey Yo, Will Ongkowijaja, dan Chandra Chan pada 2015. Setahun berikutnya, maskapai modal Ventura ini menggelontorkan 50 juta dolar AS kepada 23 perusahaan di Asia Tenggara, sebagian besar di Indonesia, mencakup startup seperti Kopi Kenangan, Lemonilo, Tanifan, Tanihub, Kredivo, Uang Teman, Style Theory, dan Bobo Box. Alpha JWC bukan satu-satunya entitas investor yang memodali bisnis Gibran dan Kaesang.
Penelusuran Tirto lewat sedikitnya 36 dokumen perusahaan yang bisa diakses publik, tersedia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ada keluarga-keluarga konglomerat dan pebisnis yang bekerja bareng kedua putra Jokowi itu untuk berdagang di pasar gurih startup digital yang ekspansif dalam soal bakar uang. Gola adalah brand usaha es doger dari Gibran Rakabuming yang dapat suntikan modal 71 miliar rupiah dari firma modal Ventura Alpha JWC Ventures pada September tahun 2019. Adapun tujuan dari Alpha JWC Ventures mengucurkan dana hingga 71 miliar rupiah ke Gola adalah untuk membawa startup Indonesia ke internasional. Gola sendiri diklaim akan merealisasikan target menjadi market leader di Indonesia melalui gerai di kota-kota besar dan kecil, serta memulai ekspansi ke negara-negara Asia Tenggara. Gola didirikan oleh putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming, dan Kevin Susanto tahun 2018. Kios pertama Gola dibuka pada tanggal 17 Agustus tahun 2018. Pada September tahun 2019, Gola telah buka 5 gerai di Jakarta. Kini, startup milik Gibran Rakabuming telah memiliki 20 gerai di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Pada 2020, Gola bertujuan memiliki 100 gerai di Indonesia dan akan berekspansi ke Asia Tenggara, bahkan global. Selain ada gerai luring, Gola juga punya aplikasi di Google Play. Dalam pernyataan Kevin, es doger ingin dikenal sebagai ikon tren serta kebanggaan Indonesia seperti Thai Tea di Thailand. Produk utama dari Gola adalah seperti es doger jeger, es kacang hijau, dan es Gola aren. Gola kini memiliki 22 menu minuman yang terbagi dalam 4 seri, Signature, Tea, Coffee, dan Refreshing. Dari Bangkalan, Tim Liputan Lingkar Jatim, memberitakan.